Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenal alam barzakh ya, dan bagaimana siksa kubur itu terjadi ya, betul-betul adanya. Kita akan mempelajari tentang apa itu alam barzakh dan siksa kubur yang di dalamnya itu seperti apa. Nah, di sini sudah ada salah satu buku ya, 1001 siksa kubur. Diawali dari bab pertama tentang alam barzakh ya. Nah, jadi alam barzakh itu atau alam kubur ya. Nah, di sini langsung saja ke sini ya, kita skip karena terlalu banyak materinya. Jadi barzakh itu adalah dalam bahasa Arab alam kubur yang membatasi antara dunia dan akhirat, bahwa barzakh itu adalah persinggahan sementara ya, sampai jasad makhluk dibangkitkan pada hari kiamat. Jadi penghuni barzakh itu berada di tepi dunia dan tepi dunia ya, masa lalunya, dan akhirat di masa depannya. Jadi menurut syariat Islam, di alam barzakh ini mayit ya akan bertemu dengan malaikat munkar nakir, sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa apabila yang mereka datangi itu orang mukmin yang soleh ya, yang diberikan taufik, maka yang akan mendatanginya itu bukan malaikat munkar nakir, tetapi malaikat yang bernama Mubasyar dan Bashir, pemberi kabar gembira. Nah, kemudian secara harfiah barzakh itu artinya jarak waktu atau penghalang ya. Barzakh itu bisa diartikan jarak waktu atau penghalang antara dua hal yang tidak ada yang sanggup melewatinya. Jadi kalau sudah di alam barzakh nggak mungkin lagi kembali ke dunia, dan sebaliknya yang ada di dunia tidak mungkin ya bisa melihat arwah yang sudah meninggal, karena dibatasi dengan barzakh, batasan yang tidak bisa ditembus. Jadi menurut syariat Islam, barzakh itu adalah tempat yang berada di antara maut dan kebangkitan. Nah, kalimah barzakh itu diantaranya ada dalam surah Al-Mu'minun ayat 100, Al-Furqan ayat 53, dan surah Ar-Rahman ayat 20. Nah, yang barzakh yang diartikan kubur itu terdapat dalam surah Al-Mu'minun ayat 100, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la'alli, agar aku a'malu sholiha, agar aku berbuat amal soleh, fi mataroktu, terhadap apa yang aku tinggalkan, kalla, sekali-kali tidak, innaha kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya itu adalah perkataan yang hanya diucapkan saja, wa mi waraihim, dan di hadapan mereka barzakh ada dinding, ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi kalau kita masih berleha-leha ya dalam sholat misalnya, ini orang-orang yang di dalam kubur itu mereka berangan-angan ya ingin berbuat amal soleh. Nah, jadi padahal mereka hanya berangan-angan saja, maka harus kita bersungguh-sungguh lagi ya dalam beramal soleh, karena kalau sudah di alam barzakh kita tidak bisa melakukan amal soleh. Nah, kemudian selanjutnya di singkat-singkat ya, tidak akan semuanya dibaca. Di sini ada beberapa tips ya dari Rasulullah supaya kita terhindar dari siksa kubur. Di antaranya ketika tasyahud ya, kita harus memohon perlindungan. Dalam tasyahud itu kita memohon perlindungan dari 4 hal. Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika min azabi jahannam, ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari siksa neraka jahanam. Wa min azabil qabri, dari siksa kubur. Wa min fitnatil mahya, dan fitnah semasa hidup. Wal mamat, dan fitnah selepas meninggal. Wa min fitnatil masihid dajjal,
dan dari kejahatan fitnah Dajjal. Ini ya salah satu tips dari Rasulullah supaya kita terhindar dari siksa kubur. Doanya ya, memohon dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Nah, kemudian dalam Lu'lu' wal Marjan disampaikan sesungguhnya orang yang sudah meninggal nanti itu akan diperlihatkan ya kepadanya tempatnya tiap pagi dan sore. Kalau dia masuk ahli syurga, maka akan diperlihatkan syurga, tetapi kalau dia ahli neraka, maka akan diperlihatkan neraka. Maka disampaikan ya kepada mayit itu, kepada ya penghuni alam kubur itu, itulah tempatmu nanti jika Allah membangkitkan di hari kiamat. Nah, kemudian bahwa Rasulullah ya keluar ketika matahari hampir terbenam ya, maghrib. Kemudian beliau mendengar suara, maka beliau bersabda, orang Yahudi sedang disiksa dalam kubur. Karena Rasulullah itu mendengar dari apa-apa yang manusia tidak bisa mendengar. Nah, kemudian ini Rasulullah juga memberikan peringatan ya kepada para sahabat, sesungguhnya seorang hamba kalau sudah diletakkan di dalam kuburnya dan ditinggalkan oleh teman-temannya ya, maka akan didatangi oleh 2 malaikat, kemudian mendudukkan ya kepada para penghuni itu tadi ya, dan menanyakan, nah ini man rabbuk ya, kemudian bertanya ya, apa pendapatmu tentang Nabi Muhammad. Kemudian orang yang beriman tentu saja asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, bahwa bersaksi beliau Rasulullah Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian diberitahu, lihatlah tempatmu di api neraka, Allah sudah mengganti untukmu tempat di surga. Kemudian dapat melihat keduanya. Nah, jadi di sini langsung saja ya, ini tidak akan disampaikan yang penting-penting saja, tidak akan cukup waktunya. Nah, di sini kita langsung saja ke siksa kubur dan nikmat kubur. Nah, siksa kubur itu seperti apa? Bahwa siksa kubur itu diperuntukkan bagi orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Dalam surah Al-An'am ya 93, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau taro idzil zalimun, alangkah dahsyatnya ya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim. Nah, kamu melihat ya, walau taro, seandainya taro kamu melihat, idzil zalimun, orang-orang yang zalim, fi ghamaratil maut, seandainya kamu manusianya bisa melihat bagaimana orang-orang zalim pada tekanan sakaratul maut, wal malaikah, dan malaikat basitu aidihim, malaikat ini ya berada di basitu, memukul aidihim dengan tangannya. Nah, jadi seperti meninggal itu seperti biasa, padahal yang terjadi di alam ghaib itu malaikat itu basitu aidihim, malaikat itu memukul dengan tangannya sambil mengatakan akhriju anfusakum, keluarkan ya, jadi keluarkanlah nyawamu. Jadi dengan sambil dipukul, kemudian keluarkan nyawamu, al yauma tujzauna azabal huni. Nah, pada hari kalian akan dibalas dengan siksaan yang hina, bima kuntum taqulun, karena kalian selalu mengatakan Allah kepada Allah, ghairul haq, sesuatu yang tidak benar, wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kalian menyombongkan diri terhadap ayat-ayat Allah. Nah, jadi bahwa seperti orang-orang zalim itu seperti tidak terlihat ya, mereka itu dipukuli dulu oleh malaikat, kemudian dengan kasar
dicabut nyawanya ya, akhriju anfusakum, keluarkan nyawa kalian, seperti terlihat anteng tetapi sesungguhnya itu terjadi. Mereka dipukuli dulu, kemudian sambil diteriakan ya akan mendapatkan siksa yang hina. Kemudian ini juga di surah Al-Mu'min, bagaimana ya tentang an-naru ya, bahwasanya neraka itu yu'radun, ditampakkan, alaiha, kepadanya ya, kepada penghuni kubur itu, ghuduwan wa asyiyya, bahwa setiap pagi, setiap petang neraka itu diperlihatkan, wa yauma taqumus saah, sampai terjadinya hari kiamat. Adkhilu ala fir'aun asyaddal azab, masukkan Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang keras. Nah, jadi bahwa di sini Rasulullah bersabda, kalau tidak karena kalian saling mengubur ya, pasti aku memohon kepada Allah agar memperdengarkan siksa kubur kepada kalian yang aku dengar gitu ya. Kemudian Rasulullah menghadapkan wajahnya dan berkata, karena Rasulullah mendengar ya jeritan di ahli kubur, beliau memohon perlindungan kepada Allah dari siksa neraka ya. Maka para sahabat, kami memohon perlindungan kepada Allah dari siksa neraka. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, mohonlah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Para sahabat pun, kami memohon perlindungan dari Allah dari siksa kubur. Ya Allahumma inni a'udzubika min azabin nar, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri ya. Jadi memohon perlindungan kepada Allah dari berbagai fitnah, baik yang tampak ataupun yang tidak tampak. Nah, ini adapun kalau nikmat kubur, kalau tadi yang siksa kubur ya untuk orang-orang zalim, kalau nikmat kubur di sini siapa yang akan mendapatkan nikmat kubur? Yaitu orang mukmin yang jujur ya. Nah, di sini dalam surah Fussilat disampaikan diantaranya, auzubillahi minasyaitonirrajim, innallazina, sesungguhnya orang-orang yang qalu, mereka mengatakan, rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah ya, meneguhkan pendirian, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, alla takhafu, janganlah kalian takut, wala tahzanu, dan janganlah kalian sedih, wa absyiru bil jannah, dan gembiralah kalian dengan syurga allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Nah, jadi di sini nikmat kubur itu akan diberikan kepada orang-orang yang istiqomah ya dalam kebaikan. Di antaranya bahwa ada dikuatkan dari hadis Al-Bara' bin Azib bahwa Rasulullah bersabda tentang orang mukmin, jika dapat menjawab pertanyaan dua malaikat di dalam kuburnya, ketika bisa menjawab ya dalam misalnya man rabbuk, man nabiyuk, ma dinuk, misalnya bisa menjawab, ada suara dari langit, hambaku memang benar, hambaku memang benar, oleh karenanya berilah dia alas dari surga. Kemudian datanglah kenikmatan dan keharuman dari surga, dan kuburnya dilapangkan sejauh pandangan mata. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa menjawab ya fitnah kubri, ujian di alam kubur ketika Allah bertanya, man rabbuk, rabbi Allah, man nabiyuk, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma dinuk, dini al-Islam. Nah, jangan sampai kita itu ya tidak bisa menjawabnya. Nah, jadi tapi sebetulnya yang bisa menjawab itu hanya keimanan ya, hanya amal solih yang bisa menjawab, karena dalam hadisnya banyak yang tidak bisa menjawab ya, bahwa ketika ditanya man rabbuk, la adri, ma dinuk, la adri, man nabiyuk, la adri, nauzubillah ya. Mudah-mudahan kita semua tadi sebagaimana doa ya, Allahumma inni as'aluka min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kita senantiasa berdoa.
Kemudian bagaimana keadaan alam barzakh? Nah, alam barzakh itu dalam Al-Qur'an ya dijelaskan bagaimana orang-orang kafir ketika di alam barzakh ya, bahwa di sini mereka itu fawaqahullah sayyiati ma makaru. Azab Fir'aun beserta kaumnya ya dikepung oleh azab yang buruk, fawaqahu, maka Allah menjaga sayyiati ma makaru wa haqqa bi ali fir'aun su'ul azab. Nah, jadi bahwa mereka itu dikepung, mereka ya dikepung oleh azab yang amat buruk, dan juga annaru yu'raduna 'alaiha, neraka juga ya diperlihatkan ghuduwan wa asyiya ya, di pagi dan petang, wa yauma taqumus saah, sampai nanti terjadinya hari kiamat, adkhilu ala fir'aun asyaddal azab, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Nah, ini ya bahwa bagaimana tadi ya siksa kubur, nikmat kubur itu benar-benar nyata ya. Nah, bahwa langsung saja ya, ini kita ke sini, nanti itu di antara gambaran-gambarannya ya, gambaran-gambarannya bahwa ketika Rasulullah Isra ya, melakukan Isra Mi'raj, nah bahwa di malam itu beliau melihat di alam barzakh dan membuktikan akan adanya, memang betul-betul terjadi akan adanya berbagai macam siksaan di alam kubur ya. Kalau kita kan ketika lewat ke kuburan itu seperti tenang, tidak ada terjadi apa-apa ya. Padahal itu adalah betul-betul nyata gitu ya. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, maka beliau melihat di alam barzakh dan membuktikan akan adanya macam-macam siksaan. Di antaranya ada sekelompok manusia yang tidak pakai pakaian, hanya bercawat ya, sekedar menutupi kemulaian saja, jadi hanya pakai sidi kalau perempuan misalnya. Nah, mereka seperti ternak makan rumput dengan berdiri. Jadi buah zakum yang sangat pahit dan mengandung racun ya, serta makan bara jahanam. Hal itu disiksa untuk orang yang menolak sedekah hartanya dan tidak mau melakukan zakat. Nah, jadi nauzubillah ya, bagi orang yang tidak mau bersedekah, tidak mau berzakat, nanti itu akan seperti itu ya. Tidak pakai baju, hanya pakai sidi saja ya. Kemudian seperti ternak makan rumput, mereka berdiri ya, yang dimakannya buah zakum, makanan ahli neraka yang begitu pahit dan mengandung racun ya, dan langsung muswadan, wajah itu langsung menghitam karena itu adalah bara-bara jahanam. Nauzubillah ya. Kemudian ada sekelompok manusia yang memakan daging busuk ya. Ada daging busuk, tetapi di pinggirnya ada daging segar. Daging busuk dimakan ya, udah busuk tetapi daging segarnya dibiarkan. Nah, itu untuk siksa para pezina gitu ya. Kemudian ada juga orang-orang yang berenang, ini di dalam kubur ya, masih di dalam kubur, belum di neraka. Nah, ini di dalam kubur. Kemudian ada orang-orang yang berenang dalam lautan darah ya, kemudian dilempari batu. Mereka adalah lintah darat, mereka pemakan riba. Jadi manusia yang hanya mementingkan diri sendiri, egois, tidak peduli pada orang lain. Jadi mereka berenang dalam lautan darah sambil dilempari batu. Nah, ini bagi para pemakan riba. Nanti di dalam kubur akan seperti itu. Kemudian ada seorang yang dipukuli kepalanya dengan batu besar oleh sekelompok manusia sampai kepalanya pecah dan banyak mengeluarkan darah. Kemudian kepalanya kembali lagi seperti semula, dipukuli lagi, pecah lagi. Nah, ini adalah orang yang tidak mau melaksanakan sholat wajib. Nah, jadi bagi yang tidak melaksanakan sholat wajib, mereka nanti dipukuli kepalanya dengan batu besar, kemudian pecah sampai keluar darah, kemudian utuh lagi, dipukuli lagi. Ini bagi yang tidak mau melaksanakan sholat wajib.
Kemudian sekelompok orang yang ramai-ramai memotong lidah dan bibirnya. Nah, jadi ada sekelompok orang yang memotong lidah ya, kemudian bibirnya digunting, kemudian tumbuh lagi lidah dan bibirnya, digunting lagi, tumbuh lagi ya, kemudian terus menggunting lidah dan bibirnya gitu ya. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, siapa mereka Jibril? Mereka itu adalah para penyebar fitnah. Nah, hati-hati ya namimah, para penyebar fitnah, nauzubillah. Kemudian ada orang yang mulutnya terbuka lebar menelan api. Nah, jadi terbuka lebar, api itu ditelan. Mereka adalah pemakan harta anak yatim. Kemudian ada orang-orang yang memotong bagian-bagian tubuhnya dan dimakannya sendiri. Jadi bagian tubuhnya dipotong, dimakan sendiri. Mereka yang senang menggunjing orang lain. Nah, ini ya, memotong-motong tubuhnya kemudian dimakan sendiri. Mereka yang senang bergibah. Nah, nauzubillah min dzalik. Kemudian Rasulullah menjelaskan ya nih kaitannya dengan ruh. Nah, ini mungkin tidak akan dibahas terlalu panjang ya, bahwa Allah menjadikan ruh mereka dalam bentuk seperti burung berwarna kehijauan. Mereka mendatangi sungai-sungai surga, makan dari buah-buahannya dan tinggal di dalam kindil ya, lampu dari emas di bawah naungan arasy. Nah, ini ya bagaimana ruh itu seperti apa gambarannya. Nah, kemudian tidak seorang pun melewati kuburan saudaranya yang mukmin yang dia kenal selama hidup di dunia, lalu orang yang lewat itu mengucapkan salam untuknya kecuali dia mengetahui dan menjawab salamnya itu. Nah, jadi kalau kita lewat kuburan ya, kita senantiasa berdoa, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Nah, itu ketika kita mengucapkan salam ya, memberikan doa keselamatan, keberkahan ya kepada para penghuni kubur, mereka itu menjawab gitu ya salam kita gitu. Kemudian orang yang sudah meninggal dunia ya, saling mengunjungi antara yang satu dengan yang lainnya. Ini ada Ummu Hani bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kita akan saling mengunjungi jika kita sudah meninggal dan saling melihat satu dengan yang lainnya, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab ya, ruh akan menjadi seperti burung yang terbang. Jadi ruh itu akan menjadi seperti burung yang terbang, bergelantungan di sebuah pohon, sampai jika datang hari kiamat, setiap ruh akan masuk ke dalam jasadnya masing-masing. Jadi kalau orang kafir mereka tidak percaya ya bahwa akan dibangkitkan, bagi Allah itu gampang gitu ya. Jadi ruhnya itu tadi ya seperti burung yang terbang bergelantungan di sebuah pohon, tapi kalau sudah hari kiamat terjadi, ruh itu nanti akan masuk ke dalam jasadnya masing-masing. Nah, kemudian orang yang sudah meninggal dunia ya, orang yang sudah meninggal dunia itu merasa senang kepada orang yang berziarah ya, dan sedih ketika tidak diziarahi gitu ya. Makanya kita harus, apalagi kepada orang tua ya, harus sering menziarahi. Jadi orang yang sudah meninggal dunia nanti akan senang kepada orang yang berziarah ya ke kuburnya, dan merasa sedih kepada orang yang tidak menziarahinya ya. Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun yang mengunjungi kuburan saudaranya dan duduk kepadanya untuk mendoakannya, kecuali dia merasa bahagia dan menemaninya hingga dia berdiri meninggalkan kuburan itu. Nah, jadi harus sering-sering ya berziarah ke kuburan. Kemudian orang yang telah meninggal dunia tahu keadaan dan perbuatan orang yang masih hidup. Bahkan mereka merasakan sedih ketika berbuat dosa ya. Misalnya orang tuanya udah meninggal di alam kubur, melihat anaknya berbuat dosa, mereka merasa sedih ya atas perbuatan dosa yang masih hidup dari kalangan keluarganya. Kemudian mereka gembira ya ketika keluarganya, anaknya, saudaranya melakukan amal soleh. Nah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perbuatan kalian diperlihatkan kepada karib kerabat dan keluarga kalian yang sudah meninggal dunia. Jadi apa yang kita lakukan ketika berbuat amal soleh ya, mereka tahu jika kalian berbuat baik,
mereka akan gembira. Namun ketika berbuat nggak baik ya, maka mereka akan berkata, ya Allah, janganlah engkau matikan mereka sampai engkau memberikan hidayah kepada mereka seperti engkau memberikan hidayah kepada kami. Nah, ini yang soleh ya, yang para penghuni kubur yang soleh. Jadi mereka merasa gembira ketika sanak keluarganya ya yang masih hidup berbuat amal soleh. Tetapi ketika mereka melakukan dosa ya, mereka mendoakan, ya Allah, janganlah engkau matikan mereka sampai engkau beri hidayah kepada mereka seperti engkau berikan hidayah kepada kami. Nah, kemudian seluruh amal perbuatan dilaporkan kepada Allah ya pada hari Senin dan Kamis. Jadi ada seluruh amal perbuatan itu dilaporkan kepada Allah pada hari Senin dan Kamis, dan diperlihatkan kepada para orang tua pada hari Jumat. Mereka merasa gembira ya dengan perbuatan baik orang-orang yang masih hidup. Wajah mereka bersinar, sehingga maka bertakwalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyakiti orang-orang yang sudah meninggal dunia dengan perbuatan dosa yang dilakukan. Ini ya, kemudian orang beriman yang hidup di dalam surga ya bersama cucu dan keturunannya yang soleh. Nah, nanti kalau dalam sekeluarga ya, kalau mereka itu soleh semua akan dikumpulkan lagi, baik itu anaknya, cucunya, keturunan mereka yang soleh ya. Nah, ini mudah-mudahan ini doanya bagus. Wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman, alhiqna bis-sholihin ada ya. Wallazina amanu, ini salah satu ayat dari surah At-Tur, dan orang yang beriman wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, alhaqna bihim, maka kami akan hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Wa ma alatnahu min amalihi min syai', kami tidak akan mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Kullu mri'in bima kasaba rahin, tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakan. Nah, jadi bahwa di sini ya, bahwa ketika kita mengucapkan salam ya kepada ahli kubur, maka mereka itu akan menjawabnya. Nah, kemudian diantaranya, ini udah jam 6:10 ya, baru ini belum ke jenis-jenisnya ya. Nah, mungkin kalau jenis-jenisnya tidak akan terbahas semua, mungkin kita baca selintas-selintas saja ya. Manusia yang disiksa di alam barzakh itu selintas di sini ada manusia yang suka mengadu domba, manusia yang namimah, suka mengadu domba. Orang bicara ini disampaikan lagi ke sini supaya ada ya yang ini benci ke sini gitu ya. Hati-hati dengan namimah. Ini adalah siksa kubur akan diberikan ya dengan macam-macam dosa yang maksiat, di antaranya adalah namimah. Namimah itu sudah secara tegas dalam surah Al-Humazah ya, wailun, kecelakaan likulli humazah, bagi setiap pengumpat, lumazah, pencela. Jadi misalnya orang-orang yang suka mengadukan ya perkataan seseorang kepada yang lain, tujuannya untuk memecah belah. Nah, jadi namimah ini dalam surah Al-Qalam ya, wala tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'im binamim. Nah, ini nggak boleh ya, misalnya ini adalah akan disiksa di dalam kubur. Nah, bahwa kalau ada bedanya ya, ada qotat, ada namam. Kalau namam itu orang yang mendengar langsung ya sebuah berita kemudian disampaikan lagi. Kalau qotat itu orang yang mendengar berita dari sumbernya yang nggak jelas kemudian disampaikan. Itu sama, kedua-duanya akan disiksa kubur. Kemudian tidak membasuh dengan bersih. Nah, ini hati-hati, satu lagi aja ya karena masih banyak. Mungkin kita lanjutkan di lain waktu. Nah, jadi ini yang tidak bersih ketika buang air kecil, hati-hati nih. Nah, bahwa Rasulullah bersabda, bersih-bersihlah kalian dari kencing ya, karena kebanyakan itu umumnya siksa kubur karena kencing. Jadi hendaklah dicuci kemaluan sebersih-bersihnya gitu ya. Jadi harus bersih ya ketika buang air kecil itu.
Karena banyak diantaranya ini Rasulullah ya menyampaikan bahwa Rasulullah melewati 2 kuburan, kemudian bersabda, sesungguhnya kedua penghuni kubur ini lagi disiksa sama Allah, sedang diazab, dan tidaklah mereka berdua diazab melainkan karena suatu dosa yang sulit ditinggalkan. Salah satu dari keduanya adalah adu domba, salah satunya lagi tidak menghalangi percikan kencingnya mengenai dirinya. Jadi titik apik gitu ya, buang air kecil itu bisa menjadi sebab disiksa di dalam kubur. Nah, jadi di sini sama ya hadisnya yang barusan. Bagaimana supaya kita terhindar dari siksa kubur karena tidak melaksanakan azab buang air kecil ya. Nah, diantaranya di sini ada supaya kita terhindar dari siksa kubur karena lalai atau tidak tahu ada buang air kecil. Kita harus tahu ada buang air kecil itu yang pertama adalah menjauh dan menutup aurat dari manusia. Misalnya kan kadang ibu-ibu, ayo berdua ada sama-sama perempuan. Nah, misalnya itu nggak boleh ya. Pada contoh kasus ini adalah bahwa Rasulullah ya, kami pernah bepergian bersama Rasulullah. Beliau tidak menunaikan hajatnya ya, beliau tidak kencing, beliau tidak BAB sampai beliau pergi ke tempat yang tidak kelihatan. Kadang laki-laki ya misalnya di mana itu yang terpenting, nah padahal beliau itu langsung menjauh gitu ya dari tempat yang tidak kelihatan. Kemudian tidak berhati-hati terhadap najis. Nah ini hati-hati ya, jadi harus disiram, hati-hati percikannya ya. Nah kemudian tidak buang air kecil pada air yang tergenang, nggak boleh kita kencing di air yang tergenang. Kemudian tidak menghindari arah kiblat. Jadi bahwa Rasulullah melarang umatnya untuk buang hajat dengan menghadap atau membelakangi kiblat gitu ya. Nah, kemudian di sini ya hadisnya, apabila kalian buang hajat, BAB atau BAK, janganlah menghadap kiblat, namun menghadaplah ke timur atau ke barat. Kemudian baca doa dulu ya. Allahumma inni auzubika minal khubusi wal khaba'is, karena ini penghalang pandangan antara jin dan aurat manusia itu ketika sudah mengucapkan doa ya, bismillah. Kemudian ketika keluar ya berdoa ya, gufronaka. Tidak membersihkan diri dengan tangan kanan, misalnya cebok dengan tangan kanan, itu nggak boleh ya, harus dengan tangan kiri. Bahwa Rasulullah tangan kanan itu untuk berwudu dan makan, tangan kiri untuk beristinja dari kotoran. Untuk cebok itu tangan kiri. Kemudian membersihkan diri dengan air. Nah, jadi tentu saja dengan air ya, kecuali kalau di hotel misalnya terpaksa tidak ada, maka selain air itu dengan 3 batu ya. Jika seseorang kalian buang air, maka hendaklah membawa 3 batu yang dipakai untuk istinja ya, membersihkan kotoran. Karena 3 batu itu mencukupi baginya. Jadi upayakan air kalau tidak ada dengan 3 batu. Tentu saja berdoa. Nah, jadi jangan menganggap remeh ya dalam masalah menghilangkan najis ini. Nah, mungkin hanya itu saja ya untuk renungan kita kali ini. Nih masih banyak amalan-amalan apa atau dosa-dosa apa yang bisa membuat seseorang disiksa ya di dalam barzakh atau di alam kubur. Ini masih banyak ke bawahnya. Mungkin hanya itu saja, mudah-mudahan kita lebih berhati-hati lagi dan memperbanyak doa ya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarramah Bunda Dr. Fenty yang sudah menyampaikan materi. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah kepada kita semua dan memberikan pertolongannya untuk menjadi kita
lebih baik dalam beribadah, lebih berhati-hati dalam segala kegiatan kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,